Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Tirto dengan NPM 1940 302002 dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro. Ya, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan praktikum saya yang mana di sini adalah percobaan 4 tentang DC chopper. Yang mana pada DC chopper ini memiliki 2 percobaan lagi yaitu percobaan boost converter dan buck converter, yang mana dari 2 percobaan ini memiliki masing-masing fungsi. Yang pertama itu sebagai menaikkan tegangan, fungsinya itu menaikkan tegangan, yang mana dari 12 volt akan lebih di atasnya. Sedangkan pada percobaan kedua itu dia malah sebaliknya, yaitu menurunkan tegangan. Jadi dia tidak bisa melebihi dari tegangan 12 volt. Oke, langsung saja kita masuk ke multisim. Masuk di PSIM. Nah, Windowsnya akan seperti ini, yang mana dapat kita lihat di sini kita membutuhkan sebuah DC, sumber DC. Setelah itu kita membutuhkan converter. Setelah itu di sini kita membutuhkan induktor. Setelah itu kita di sini membutuhkan sebuah dioda untuk fungsinya sebagai penyara. Jadi dia tidak akan kembali ke induktornya lagi. Setelah itu di sini kita membutuhkan sebuah kabel. Membutuhkan sebuah kapasitor. Setelah itu resistor sebagai beban. Selanjutnya di sini kita membutuhkan sebuah switch, yang mana nanti untuk memutuskan atau sebagai on off-nya. Dan di sini kita membutuhkan voltage, yang mana fungsinya di sini kita akan mengatur sebuah duty cycle-nya. Nah, setelah itu di sini juga kita membutuhkan sebuah alat ukur untuk mengukur tegangan input, output, serta duty cycle-nya. Setelah komponennya sudah rampung semua, setelah itu kita akan menyambungkan setiap komponen yang ada. Dan sini jangan lupa kita juga menggunakan sebuah ground agar apa yang kita akan simulasikan akan berjalan. Setelah itu, dan tidak lupa kita mencari simulasi kontrol, yang mana nanti pada simulasi kontrol ini kita akan mengatur total time-nya, yang mana di sini kita menggunakan 10. Oke, setelah itu kita langsung mensimulasikannya. Mohon maaf sebelumnya, di sini kita akan terlebih dahulu memasukkan sebuah nilai dari setiap komponennya. Yang mana tadi di sini untuk sumbernya di sini kita menggunakan 12 volt dan kita bisa tampilkan agar enak kita melihat. Setelah itu untuk induktornya kita di sini membutuhkan 0,6
Harry. Setelah itu untuk kapasitornya di sini kita menggunakan 15 mikrofarad. Dan untuk kapasitor untuk bebannya atau resistornya di sini kita menggunakan 57,6 ohm. Nah, setelah ini kita akan mengatur duty cycle-nya. Yang pertama di sini kita akan mencoba duty cycle-nya yaitu 0% atau dia akan aktif berapa persen. Dan untuk frekuensinya di sini kita menggunakan 62.500 frekuensi atau hertz. Oke, semua sudah kita berikan nilai. Setelah itu kita akan menulis atau agar kita mengetahui yang mana alat ukur untuk menghitung tegangan input, tegangan output, serta untuk mengukur duty cycle-nya. Setelah itu kita akan langsung simulasikan. Akan langsung mensimulasikannya. Yang mana ini untuk fin, untuk outputnya, serta untuk cycle-nya. Nah, dapat kita lihat di sini untuk finnya dia menggunakan 12 volt dengan tegangan DC. Setelah itu karena dia untuk duty cycle-nya tidak bekerja, maka untuk tegangannya atau dia masih bertahan dengan tegangan yang ada, yaitu 12 volt. Dan dapat kita lihat atau rangkaian ini memiliki sebuah prinsip yang mana ketika MOSFET dalam keadaan on, maka tegangan induktor di sini akan menghasilkan atau mengisi sebuah medan magnet, dan dia akan bekerja hanya di bagian induksi MOSFET dan kembali lagi ke negatif. Tetapi ketika dia tidak MOSFET ini tidak aktif, maka induktor akan mengisi akan melewati dioda. Setelah itu dioda akan tegangan akan masuk ke kapasitor dan resistor, yang mana di sini nanti akan menaikkan tegangan, tidak mengalami penurunan, dan dia tidak akan kembali karena ada dioda di sini sebagai penyearah. Oke, di sini kita sudah mencoba di duty cycle 0. Sekarang kita akan menaikkan agar melihat apa reaksi selanjutnya. Di sini kita akan mencoba 20% atau kita tulis 0,2. Setelah itu kita akan mensimulasikannya langsung dan kita akan menunggu. Nah, dan untuk V-nya di sini. Setelah itu untuk Vout dan di sini, dan dapat kita lihat bahwa pada tegangan ini dia mencapai 14 dan dia mengalami kenaikan dikarenakan pada MOSFET dia bekerja dengan 20
20%, atau kalau kita bilang 0,2 itu dia memiliki sebuah jarak mati hidup akan kita perbesar agar lebih jelas melihat sebuah gelombangnya. Mungkin bentuknya akan seperti ini, dan ketika dia makin naik maka dia akan mengikuti tegangan yang ada, dan bentuk grafiknya akan seperti ini. Karena di sini juga kita untuk menyingkat waktu, karena di sini ada percobaan untuk mengukur 50, 70 hingga 90. Nah, untuk penaikan sebuah tegangannya dapat kita lihat bahwa pada 0 duty cycle 0, maka dia memiliki nilai input dan tegangan outputnya sama, dan ketika dia dinyalakan maka tegangannya akan naik. Dan untuk rumusnya di sini dia menggunakan rumus V out sama dengan V input dibagi dengan 1 dikurang duty cycle-nya. Mungkin segitu saja percobaan untuk boost converter. Sekarang kita akan masuk pada percobaan kedua, yaitu ini kita hapus dulu, yaitu mengenai tentang rangkaian boost converter. Nah, yang tadi pada percobaan sebelumnya adalah untuk menaiki tegangan, dan sekarang di sini kita harus menekan sebuah tegangan tersebut, dan tegangan maksimalnya hanyalah 12 volt. Nah, langsung saja kita akan merakitnya. Di sini kita membutuhkan sebuah tegangan DC masih sama, akan tetapi yang berbeda di sini adalah untuk MOSFET-nya dia berada di depan, dan untuk diodanya di sini dia disusun secara paralel hingga menekan agar tidak terjadinya arus bolak-balik, dan memperkecil juga dari tegangan tersebut. Di sini untuk induktornya, dan untuk posisi resistor dan kapasitornya masih sama. Yang berpindah tempat di sini hanya MOSFET dan diodanya saja. Oke. Di sini kurang tegangan. Setelah itu kita akan menyambungi sebuah komponen yang ada. Kita hubungkan. Maka rangkaiannya akan seperti ini. Oke. Dan untuk parameter atau nilai yang kita butuhkan juga berbeda dari rangkaian sebelumnya. Di sini kita menggunakan 0,04
Setelah itu kita akan memasuki parameter yang akan ada. Di sini kita masih sama, yaitu 12. Setelah itu untuk induktornya kita menggunakan induktor 0,0022328. Setelah itu untuk kapasitornya di sini kita menggunakan kapasitor 0,0000214. Setelah itu untuk resistornya di sini kita menggunakan 11,664. Setelah itu untuk voltage-nya kita di sini menggunakan frekuensi sebesar 5000. Dan untuk duty cycle-nya kita akan mencoba dari 0%. Oke, mungkin segini. Dan setelah itu kita masih V in, V output, dan yang ini adalah D-nya. Oke, setelah itu kita akan mensimulasikan V in, V output, serta duty cycle-nya. Dan terlihat bahwa untuk duty cycle-nya masih 0, dan untuk anunya adalah oke, kita lanjut. Mohon maaf tadi karena ada kesalahan tadi menggunakan titik, menggunakan koma yang menyebabkan simulasi akan lari. Di sini kita akan mengukur V in, V output, serta D-nya. Nah, di sini dapat kita lihat untuk V inputnya adalah 12 dan V outputnya adalah 0,014, atau bisa kita bilang kita anukan 0. Untuk di cycle-nya di sini masih 0 ya. Jadi dia dalam keadaan terbuka. Dan untuk prinsip kerjanya hampir sama seperti tadi, yang mana di sini untuk MOSFET-nya ini adalah memiliki dua kondisi, antara on dan off. Ketika dia on, maka dia akan jalan dan mengisi induktor dan akan kembali ke negatif. Tapi kalau dia off, dia akan mengamankan sebuah kapasitor karena kalau kita lihat ini adalah dia dapat menurunkan tegangan dan dapat merusak ke kapasitornya. Itulah kenapa kita harus menggunakan dioda dan kita hubungkan secara paralel. Setelah itu kita akan lanjut yaitu 0,2 di 0,2, dan kita langsung mensimulasikan, dan dapat kita lihat bahwa arus akan bentuknya akan seperti ini, yang mana untuk tegangannya sendiri di sini dapat kita lihat bahwa
yang tadi ketika di cycle-nya 0, maka tegangan itu tidak akan mempengaruhi. Dia tidak mendapati tegangan, dan untuk keluarannya akan bernilai 0. Dan kita lihat ketika 0,2 kita berikan, maka untuk MOSFET-nya dia akan dalam 2% dia nyala, 0,2 dia nyala, mati nyala, mati nyala, dan mati nyala. Dan dia mendapatkan nilai tegangan sebesar dapat kita lihat untuk RMS-nya. Nah, untuk RMS-nya ini dia dapat sekitar mungkin kalau agak ke sana sedikit dia akan mendapat sekitar 2,4, dan di sini dia hanya mendapatkan 2,37. Seharusnya kalau kita menghitung dengan pembuktian, maka tegangan yang harusnya didapat adalah sekitar 2,4. Oke, mungkin kita akan lanjutkan untuk mengukur 2,5 yang mana di sini untuk MOSFET-nya nanti akan bekerja secara 50% dan 50%. 50% nyala dan 50% mati. Dan ketika kita melihat pada diperbesar, maka kita dapat melihat untuk satu gelombang atau dari sudut 0 sampai dengan 180, dia akan melihat, kita dapat menyaksikan bahwa dia 50% nyala dan 50% dia mati. Maka frekuensinya akan seperti itu. Dan untuk tegangannya sendiri ada dengan tegangannya sendiri dia dapat untuk tegangannya sendiri dia dapat hingga 6 volt dan seterusnya. Dan untuk terakhir kita akan mencoba yang 100%. 100% di sini yaitu bisa kita bilang 1, dan kita akan simulasikan. Nah, dia akan bekerja dan mencapai tegangan yang maksimal, yaitu adalah sebesar 12 volt. Jadi ketika ducti cycle-nya dalam keadaan menyala secara sempurna, maka dia mencapai dia tidak bisa melewati tegangan sebesar 12 volt. Mungkin segitu saya praktikum saya, dan dapat saya simpulkan bahwa pada percobaan ini memiliki 2 percobaan, yang mana pada percobaan bus converter dia ini menekan atau mohon maaf, di sini dia menaikkan tegangan hingga setinggi-tingginya. Sedangkan untuk percobaan bus converter dia sebaliknya dengan percobaan sebelumnya, yang mana di sini dia akan menurunkan tegangan dan dia akan tidak melebihi dari V inputnya atau tegangan maksimal dari si inputnya, yaitu 12 volt. Dia tidak akan melebihi. Mungkin segitu saya video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.